Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang sayang bagi setiap kita. Dia Allah yang sangat peduli di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita bersyukur, kita memuji Dia, kita menari bagi Allah kita. Haleluya. Mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyembuhkan kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang? Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati bagimu. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena sayang? Amin. Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyembuhkan kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang? Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Sekali lagi mari bersama katakan, mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyembuhkan kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang? Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas kehidupan kita, pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada bulan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar mengenai subtema mengenai tentang kesetiaan. Ya, berbicara tentang kesetiaan Bapak Ibu Saudara, ya, tentunya ini menjadi kerinduan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Setia ini dapat dikatakan sebagai pengabdian, loyalitas, ya, ataupun juga
kepercayaan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, apapun yang ada di dalam setiap kehidupan kita, ya, kepercayaan, ya, ataupun hal-hal yang dapat kita kerjakan atau yang dipercayakan di dalam setiap kehidupan daripada kita, ya. Kalau Alkitab mengatakan kesetiaan ini adalah salah satu, ya, atau buah-buah roh, ya, buah roh yang ketujuh, yaitu adalah tentang kesetiaan, ya. Bagaimana setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut dan diwajibkan oleh Tuhan untuk kita menghasilkan buah, yaitu salah satunya adalah tentang kesetiaan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita membuka di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Sekali lagi saya bacakan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Amin. Ya. Jadi firman Tuhan katakan banyak orang menyebut diri baik, Bapak Ibu Saudara, ya. Bahkan di sekitar kita pun kita dapat menjumpai orang-orang yang baik, suka menolong, suka memberi, ya, suka membantu akan setiap sesama manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang paling penting di sini adalah tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya, ya. Jadi firman Tuhan katakan siapakah menemukannya. Jadi tidak semua orang, Bapak Ibu Saudara, itu memiliki kesetiaan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi berbicara tentang kesetiaan, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu sangat mahal harganya, karena kesetiaan itu memiliki nilai yang penting di dalam setiap kehidupan kita. Ya, pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, pastinya kita juga diwajibkan untuk kita hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan, ya. Begitu juga kepada setiap kita sesama manusia, ya. Di dalam firman Tuhan kita dapat menjumpai banyak tokoh-tokoh di Alkitab, ya, yang memiliki kesetiaan yang luar biasa di dalam situasi dan kondisi apapun di dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika masalah itu menghimpit kehidupan mereka, kita dapat melihat bahwa mereka tetap memiliki kesetiaan kepada Tuhan, ya. Bahkan melalui kesetiaan itulah mereka dapat diberkati, dapat diangkat oleh Tuhan menjadi orang-orang kepercayaan daripada Tuhan, ya. Kita melihat satu contoh, Bapak Ibu Saudara, di dalam Perjanjian Lama, orang yang memiliki kesetiaan, ya, kesetiaan itu mahal harganya dan bernilai penting, ya. Yang pertama yaitu adalah Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tentu mengerti akan perjalanan dan cerita daripada Yusuf ini, ya. Bagaimana sebelum Yusuf ini menjadi perdana menteri di negeri Mesir pada waktu itu, Yusuf harus melewati tantangan, kesulitan, ya, di dalam setiap hidupnya. Bahkan dia dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan menjadi budak di negeri orang Mesir, Bapak Ibu Saudara, ya. Di sini dapat kita lihat bahwa di dalam situasi yang terjepit sekalipun, Yusuf ini tidak pernah mempersalahkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, ya. Bahkan dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai daripada kehidupan Yusuf ini, ya. Kejadian 39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Amin, ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara yang dapat kita lihat dari kehidupan Yusuf, ya. Bagaimana ketika tantangan, ketika kesulitan itu diperhadapkan di dalam setiap kehidupannya, Yusuf ini
terus percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia meyakini bahwa Tuhan itu pasti akan menolong, ya. Bahkan dikatakan Tuhan itu selalu menyertai Yusuf, Bapak Ibu Saudara, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam kesetiaan hidupnya, ya. Saya yakin dan percaya pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, karena kesetiaan yang dimiliki Yusuf kepada Tuhanlah yang membuat Yusuf ini diangkat oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri di negeri Mesir pada waktu itu, ya. Dari kehidupan Yusuf ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat, ya, begitu pentingnya kesetiaan, ya, di dalam setiap kehidupan ini untuk terus kita kerjakan, untuk kita terus jaga supaya kesetiaan itu benar-benar ada dalam hidup kita, ya. Dan pagi hari ini, mengapa kesetiaan itu mahal dan sangat penting di dalam setiap kehidupan kita? Poin pertama yang dapat kita pelajari adalah mengapa kesetiaan itu mahal dan sangat penting nilainya dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena kesetiaan itu dimulai dari sebuah janji, Bapak Ibu Saudara. Ya, tentunya ya di dalam setiap kehidupan kita, sebelum orang itu menikah, Bapak Ibu Saudara, pastinya ada sebuah janji, Bapak Ibu Saudara, yang dipegang sebagai satu komitmen, ya, sebelum akhirnya mencapai atau menuju ke pernikahan, ya. Jadi tanpa kesetiaan, Bapak Ibu Saudara, pasti tidak ada yang namanya komitmen, ya. Kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan bagi setiap kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin, ya. Jadi pagi hari ini mengapa kita harus setia, ya? Sekalipun situasi dan kondisi hidup kita tidak menguntungkan, ya, seperti yang dialami Yusuf ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Mengapa Yusuf ini tetap setia, ya, sekalipun ia harus menghadapi tantangan dalam kehidupannya, ya, karena Yusuf ini percaya, ya, bahwa Tuhan itu sudah menjanjikan sesuatu yang besar di dalam setiap kehidupannya, dan bahkan dikatakan ia yang menjanjikannya setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan ataupun mengingkari setiap janjinya di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita ingin dipakai dan diangkat oleh Tuhan, maka kita harus setia dari perkara-perkara yang kecil, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi apapun yang dipercayakan Tuhan hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita, mari kita terus setia mengerjakan itu dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ada pengabdian, ada loyalitas, ya, ada kesetiaan yang harus kita kerjakan, ya. Karena kita tahu, Bapak Ibu Saudara, satu kelak nanti kita akan melihat buah kesetiaan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, orang yang setia sampai pada kesudahannya, Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, terus kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan, karena kesetiaan itu dimulai dari sebuah janji, ya, yaitu janji setia kita kepada Tuhan untuk kita tetap berkomitmen kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita pelajari mengenai kesetiaan dalam hidup Yusuf, yang kedua yaitu adalah kesetiaan itu bergerak dari hati, ya. Jadi kesetiaan itu, Bapak Ibu Saudara, timbulnya dari hati kita, ya. Nah, padahal hati kita itu adalah sumber seluruh kehidupan dari hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang mendua hati, ya. Dikatakan, atau dengan kata lain, kita tidak setia, ya. Karena mengapa? Karena orang yang tidak setia atau orang yang mendua hati, hidupnya tidak akan tenang, ya. Jadi pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang setia, ya, dan orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita menerima anugerahnya yang ajaib, maka sudah seharusnya
kita memiliki keteguhan hati dalam hidup kita, ya. Dengan kata lain, kita tidak berpaling ke hati lain, ya, yaitu kita harus setia dan percaya kepada Tuhan bahwa janjinya ya dan amin bagi setiap kehidupan kita, ya. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Amsal 3 ayat 5 sampai ke 6, ya, akui Tuhan dalam kehidupan kita, maka Dia akan meluruskan setiap jalan-jalan kehidupan daripada kita. Karena kesetiaan itu Bapak Ibu Saudara yang akan menuntun kita kepada jalan kepada Tuhan. Karena Bapa adalah setia, maka sudah seharusnya setiap kita juga harus setia sebagai pengikutnya. Lalu poin yang ketiga yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara, mengapa kesetiaan itu bernilai atau kesetiaan itu sangat penting dalam hidup kita. Yang ketiga, kesetiaan itu adalah sebuah proses, ya. Kesetiaan itu adalah proses yang harus kita lewati Bapak Ibu Saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa Tuhan itu sudah memiliki rancangan-rancangan yang ada dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi perjalanan iman hidup kita di hadapan Tuhan itu sudah terlihat jelas di dalam tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi yang harus kita kerjakan adalah kita mau mengerjakan setiap proses yang ada, setiap jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan itu harus kita lewati, ya. Karena dikatakan kesetiaan itu perlu diusahakan pertumbuhannya. Jadi kesetiaan yang ada dalam diri kita Bapak Ibu Saudara, setiap hari itu terus harus bertambah dan bertambah Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kesetiaan kita itu luntur, ya. Ketika masalah datang, kesetiaan kita hilang. Tetapi ketika kondisi menguntungkan, kesetiaan kita timbul kembali. Jadi jangan sampai kita menjadi Kristen yang timbul tenggelam Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika diberkati kita setia, tetapi ketika ada masalah kita tidak setia. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin melihat campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka milikilah kesetiaan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, ya. Melihat dari perjalanan tokoh Yusuf ini, ya, kita dapat mengerti bahwa kesetiaan yang dimiliki oleh Yusuf ini Bapak Ibu Saudara sangat berharga, ya. Karena kesetiaan yang dikerjakan oleh Yusuf ini yang membawa Yusuf menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir pada waktu itu. Bahkan, ya, saudara-saudara yang tadinya menjual dia Bapak Ibu Saudara, dia akhirnya malah dibantu dan ditolong oleh Yusuf, ya. Jadi kita harus memiliki kesetiaan yang ajaib, yang sempurna di hadapan Tuhan. Memang kesetiaan tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara, karena membutuhkan proses, membutuhkan waktu, ya. Karena hanya waktu dalam proses itulah yang dapat membuktikan apakah kita setia ataukah kita tidak setia di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari saya merindukan pagi hari ini kita mau terus setia di dalam melayani Tuhan, di dalam apapun yang kita kerjakan hari-hari ini yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita mau kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami terus untuk kami belajar setia, mengandalkan Tuhan. Apapun yang boleh kami hadapi hari-hari ini Bapa, itu tidak akan menyurutkan kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Malah itu akan membuat iman bahkan kesetiaan kami terus bertumbuh di hadapan-Mu Bapa. Mari Tuhan terus Kau berkati, bahkan Kau tolong setiap kehidupan kami anak-anak-Mu yang sudah mengikuti doa pagi online ini. Biarlah apapun yang akan kami kerjakan pada kesempatan pagi hari ini, biarlah semuanya ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami pagi hari ini hingga malam nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.